Fams, Jumat pagi ini ketemu lagi nih sama the one and only Joy Richie yang setia nemenin kamu dari layar televisi. Tentunya di program tercinta yaitu Ragam Indonesia. Aye! Buat kamu yang sedang menjalankan ibadah puasa, gimana nih puasanya? Semoga lancar aman sentosa ya hingga maghrib nanti. Amin. Ya, ngomong-ngomong soal puasa nih Fams, pas banget nih. Kali ini, Ragam Indonesia akan membuka lembaran episode mulai dari informasi unik tentang buah khas Ramadan. Yes, kurma. Selanjutnya, kita juga mau ngebahas nih tentang aneka buah-buahan dan olahannya yang cocok banget buat menangkal dehidrasi. Kalau dirasa masih kurang, di segmen 2 kita juga masih punya nih seaber keliputan seputar ikan nila Fams. Well, daripada kelamaan, keburu makin siang, mendingan kita saksikan aja nih rangkaian informasinya berikut ini. Let's go! Fams, momen bulan Ramadan identik banget sama buah kurma. Buah yang termasuk golongan tanaman palma ini bahkan dianjurkan menjadi santapan utama baik saat berbuka puasa maupun sahur. Khasiat buah kurma atau Phoenix dactylifera sudah nggak diragukan lagi nih Fams. Nah, berikut ini nih, Ragam Indonesia punya beberapa info unik seputar kurma. Fams, pasti udah tahu dong rasanya kurma? Yes, manis. Nah, biasanya nih, buah-buahan manis pasti gampang dikerubungi semut. Seperti pepatah, ada gula, ada semut. Namun uniknya, pepatah ini nggak berlaku untuk kurma Fams. Walau diletakkan di tempat terbuka, kurma asli ini tidak akan dimakan semut. Hal ini juga bisa menjadi cara membedakan kurma asli dengan kurma yang dikasih pemanis buatan. Keistimewaan kurma lainnya adalah jenisnya sangat beragam Fams. Ada sekitar 200 jenis kurma yang tersebar di dunia. Yang paling populer adalah kurma ajwa, mejol, sukari, safawi, hingga kurma Tunisia. Kurma mengandung beragam nutrisi esensial dan vitamin, seperti vitamin A, B, D, dan gula atau fructose. Seseorang dapat bertahan hidup dengan hanya mengkonsumsi kurma setiap hari. Oh iya, ada satu lagi nih, info unik soal kurma. Untuk kurma yang masih muda, biasa menjadi incaran pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Soalnya, kurma muda ini dipercaya berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan. Seiring perkembangan zaman, kurma sekarang hadir dalam aneka olahan Fams. Salah satunya menjadi selai isian dalam kue nastar. Gak hanya itu aja nih Fams, nastar kurma yang satu ini juga dilapisi lumeran coklat. Jadinya nastar kurma coklat istimewa. Untuk pembuatan kue ini sama dengan nastar pada umumnya Fams. Ada margarin, mentega, gula, dan telur. Aduk dengan mesin. Kita campur juga nih dengan tepung terigu. Tahu nggak Fams, saking banyaknya penggemar si nastar kurma, setiap kali proses pembuatan, pabrik ini menyiapkan adonan untuk menghasilkan ribuan kue nastar kurma loh. Mantap! Lanjut, primadonanya. Biasanya, nastar itu kan isinya selai nanas. Sekarang diganti jadi selai kurma. Kurma yang dipakai ini bisa jenis apa aja. Yang penting kurmanya kering gitu Fams. Nah, menurut penelitian juga nih, kurma merupakan makanan yang hampir ideal dan memberikan nutrisi penting. Kandungan gulanya yang telah matang sekitar 80%. Sisanya protein, serat, dan zat-zat lainnya. Lanjut, biar makin enak, nastar kurmanya dicelup pakai coklat ya. Waduh Fams, pantes saja nastar yang satu ini punya banyak penggemar. Oh iya Fams, minuman berbahan nanas ini cocok banget nih buat mencegah dehidrasi. Soalnya buah berwarna kuning ini bersifat diuretik dan inflamasi. Nanas ini dia mengandung 95% air dan termasuk dalam makanan berkalori rendah. Hal ini juga yang dapat meningkatkan hidrasi sel yang dapat mengoptimalkan proses oksigenasi. Makanya Fams, gak usah heran kalau nanas ini dia menjadi buah yang paling banyak dicari, apalagi di mata dunia. Nanas dari Indonesia sudah punya banyak banget fansnya Fams. Gak perlu panjang lebar Fams untuk menjelaskan seberapa ngehits nanas dari Indonesia.
Asal tahu aja nih fams, sejak tahun 2018, Indonesia merupakan negara penghasil nanas terbesar nomor 9 di dunia. Wih, ngeri. Dari 4 tahun lalu udah masuk 10 besar dunia. Makanya, selama 4 tahun terakhir, permintaan nanas asal Indonesia untuk pasar dunia selalu mengalami peningkatan. Total, ada hampir 80 negara yang menjadi tujuan ekspor nanas Indonesia. Mulai dari negara-negara di Asia, Amerika, Eropa, bahkan sampai ke negara Amerika Latin seperti Argentina. Penghasil nanas terbesar di Indonesia, salah satunya ada di Provinsi Lampung, yang menghasilkan nanas per tahunnya mencapai 700.000 ton. Kebayang kayak apa luasnya FM kebun nanas di sini? Ada salah satu jenis nanas unggulan di sini yang berjenis Smooth Cayenne. Nanas jenis ini jadi favorit di seluruh dunia karena kandungan airnya yang banyak. Udah gitu rasanya ada asam-asamnya juga. Makanya nanas jenis ini juga sering banget dikemas dalam bentuk kalengan. Kalau udah diangkut setelah panen, nanasnya langsung dimandiin nih fams. Sama aja kayak kita, harus mandi biar bersih dan bebas dari bakteri. Kalau udah bersih, nanasnya dipisahin sesuai dengan ukurannya. Setelah itu, lanjut kupas kulit nanasnya. Ini kayaknya salah satu pekerjaan yang butuh skill banget nih fams. Makanya, belum bisa digantikan pakai mesin. Kalau motong sih, bisa pakai mesin ya fams. Tapi kalau masih ada sisa kulit, tetap aja bersihinnya pakai cara manual lagi. Selebihnya, tinggal lanjut pemberian tambahan zat-zat lain, serta pemberian tutup kaleng. Pabrik nanas kaleng ini aja fams, dalam setahunnya bisa menghasilkan lebih dari 500.000 ton per tahunnya. Mayoritas diekspor ke Amerika, Eropa, dan Jepang. Judulnya sih boleh nanas kaleng, tapi sepak terjangnya nggak kaleng-kaleng. Luar biasa ya fams, nanas Indonesia udah mendunia. Bravo nanas! Masih ngomongin tentang buah, ternyata ada banyak varietas buah dari negara lain yang dapat tumbuh subur di negara kita. Hal ini bisa kita temui di Pulau Dewata, Bali nih fams. Tepatnya di Kabupaten Bangli, Kintamani. Di sini terdapat banyak area perkebunan yang membudidayakan aneka jenis buah-buahan nih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi dan tanahnya yang subur, menjadi faktor utama maju pesatnya hasil perkebunan di sini nih fams. Salah satunya ini nih fams, buah jenis berry yang berwarna merah terang dengan memiliki perpaduan rasa manis dan asam, strawberry. Di sini juga tuh fams, terdapat kebun strawberry yang menjadi tempat wisata petik juga loh. Wisata petik buah emang punya daya tarik tersendiri ya. Selain bisa memetik langsung buahnya di kebun, kita dapat memilih buah yang segar-segar serta yang matang secara langsung pastinya. Gak hanya dewasa aja yang menggemarinya, anak-anak pun senang sekali kalau dibawa berlibur ala kebun seperti ini. Nah, di sini tuh bukan sembarangan strawberry fams, melainkan strawberry Jepang fams. Bedanya sih dari segi rasa, aroma, dan tekstur. Lebih juicy dibandingkan dengan strawberry biasanya. Kalau udah masuk musim panas, beberapa tanaman buah ini akan lebih subur lagi fams, termasuk strawberry ini. Karena faktor matahari yang cerah serta curah hujan yang sedikit, ini ngebikin bunganya lebih banyak mekar dan cepat jadi buah deh. Tentunya tetap dibantu dengan perairan kebun ya fams. Bisa-bisa malah mati nanti kalau kurang perairannya. Kurang lebih 2 bulan sudah berbuah dan bisa dipetik deh fams. Kalau mau ikut proses perawatan saat berkunjung ke wisata petik ini juga bisa loh fams. Tapi jangan asal-asalan ya, biar nggak rusak tentunya. Ikuti panduan para petaninya. Cocok banget kan untuk berwisata sambil belajar? Karena tetap harus ada perawatan khususnya ya fams. Seperti pemangkasan daunnya. Tujuannya biar nggak terlalu rimbun dan menyaring daun-daun yang mati supaya nggak menyebar. Pemangkasan daun juga bikin efisien lagi nih untuk tanaman melakukan fotosintesis. Kualitas dan kuantitasnya pun bakal meningkat fams. Lalu hama. Sambil pemangkasan sekaligus membersihkan hama yang berupa ulat dan kutu. Karena kalau dibiarkan, bisa mengganggu proses pertumbuhan tanaman yang bisa menyebabkan tanamannya mati, fams. Lalu tunasnya juga harus dirapikan, fams. Tunas yang nggak tumbuh harus dibuang supaya dapat keluar bunganya.
Cepat tumbuh berbuah ya, biar menghasilkan stroberi yang lezat. Soalnya Joy mau dong ngicip-ngicip di sini. Di wisata petik stroberi ini juga mempunyai olahan-olahan turunan dari stroberi yang berasal dari kebunnya Fems, seperti selai stroberi, keripik stroberi, milkshake stroberi, dan pressed strawberry. Wah, asik nih. Banyak kan Fems? Semuanya menarik deh buat dicicipi dan tentunya sehat semua. Apalagi pressed strawberry-nya. Bagi kamu nih yang mengikuti tren hidup sehat, ini cocok banget nih. Jadi buat yang belum tahu, pressed strawberry itu apa? Ya kayak gini nih Fems. Sekilas mirip dengan jus kan? Tapi ini buah jus, melainkan stroberi yang dipress atau ditekan supaya disaring sari buahnya. Jadi tanpa air serta tambahan gula. 100% pure strawberry. Jadi nutrisinya tetap asli strawberry banget Fems. Buah beri kecil berwarna merah ini emang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita nih Fems. Seperti menjaga kesehatan rambut, mata, membangun kekebalan tubuh, menghindari meningkatnya darah tinggi, dan menjaga kinerja sistem pencernaan. Mantul kan? Berikutnya juga ada nih sop buah lainnya nih Fems, yang gak kalah ciamik. Namanya sop buah kaldu. Bukan kaldu daging loh ya, melainkan sajian sop berisi potongan buah. Hihihi. Kita buat jus alpukatnya dulu nih Fems. Ditambah gula, es, dan susu. Kemudian kasih agar-agar. Potongan buah apel, anggur, dan buah naga. Kemudian siram dengan jus. Beri 1 skop es krim vanila. Yum. Kalau mau buah alpukat dalam potongan utuh, bisa pilih es teler durian yang rasanya gak kalah ajib Fems. Isiannya juga komplit. Ada kolang-kaling, kelapa muda, nangka, dan daging buah durian. Duh, gagal diet ini mah. Katanya Fems, sajian sop buah pertama kali diperkenalkan oleh seorang pedagang yang berjualan di belakang gedung sate Bandung di tahun 90-an Fems. Dulu sih dikenal dengan sebutan es campur juga. Untuk membedakan dengan es campur, makanya disebut dengan sop buah Fems. Jus atau sop buah biasanya juga alternatif buat orang-orang yang kurang suka menyantap buah secara langsung. Kalau dibuat varian kayak gini sih, wah dijamin gak bakalan nolak deh. Apalagi kalau udah ketemu cuaca panas. Jus atau sop buah pasti jadi inceran Fems. Anyway Fems, jika kamu ingin sajian buah-buahan dengan cara yang praktis dan bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun, model yang ini nih pas untuk dipilih. Koktail buah kalengan. Untuk prosesnya, buah-buahan dipotong kecil, terus dicampur sama sirup manis. Rasanya jadi asam manis segar gitu Fems. Biar makin nikmat, ada tambahan sari kelapa juga Fems. Buahnya dipilih yang gak terlalu tua ya, biar saat dinikmati tetap ada sensasinya. Krenyes-krenyes gitu deh. Bahan-bahan koktail buah yang sudah tercampur rata harus dimasak dulu nih selama 15 menit aja. Kalau terlalu lama, buahnya jadi kematangan dan lembek Fems. Masak buahnya pakai 100% gula murni. Jadi aman nih dari pemanis buatan yang bisa bikin sakit tenggorokan dan batuk. Tapi makannya jangan kebanyakan juga Fems. Buah-buahan di koktail ini punya kandungan vitamin yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Mulai dari vitamin A, E, sampai C dalam buah pepaya. Bermanfaat untuk kesehatan mata, jantung, dan kulit. Kalau nanas, kandungan vitamin C-nya tinggi. Ditambah ada serat dan antioksidannya juga Fems. Jadi bagus nih buat pencernaan, mencegah kanker, dan perut kembung. Nah kalau labu siam, bagus tuh untuk mengkontrol tekanan darah tinggi. Jadi selain menghilangkan haus dan lapar, koktail juga buah sehat. Koktail buah instan ini gak cuma bisa dinikmati pakai es batu aja Fems, tapi juga enak nih jadi camilan manis kayak brownies. Lembutnya brownies dan asam manis cover gula pasti seger banget di lidah. Welcome back, kembali lagi di Ragam Indonesia dengan Joy Rici yang setia mendampingi pemirsa seantero Nusantara. Cakep. Nah, di segmen berikut ini kita mau ngebahas soal ikan nila Fems. Selain gampang banget dicari, ikan air tawar yang satu ini ternyata aslinya dari Afrika Fems.
Meski begitu, ikan nila ini sudah populer dan dibudidayakan di berbagai wilayah di Indonesia. Olahannya pun ada beraneka macam, fams. Gak percaya? Atau penasaran dan semakin bertanya-tanya? Kalau gitu, nonton dulu nih rangkaian liputannya, fams. Yuhuu! Kalau makan di kolam renang ala-ala floating breakfast, pasti udah biasa banget kan? Tapi kalau makan di kolam yang berisi ikan-ikan kecil yang beringas kayak gini di dalamnya, pasti sensasinya lebih luar biasa ya. Sensasi unik makan sambil duduk di atas kolam ikan ini bisa dinikmati di Jalan Ngaglik, Sawahan Lor, Wedo Martani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yap, wisata kuliner di Yogyakarta emang nggak bisa diem, fams. Bukan cuma makanannya aja yang diburu, tapi sensasi dalam menikmati kulinernya itu yang lagi dicari. Tempat makan ini memang agak jauh dari pusat kota, tapi cocok banget deh untuk kalian yang lagi bosan dengan suasana di perkotaan. Saat tiba di lokasi, jangan langsung keburu nafsu untuk masuk dan berendam kaki. Sebaiknya pesan makanan dulu, biar main-main sama ikannya lebih puas dan gak terganggu. Di sini, kalian akan disambut dengan desain bangunan yang unik dan anti-mainstream, fams. Bukan dengan bangunan berdinding dan berlantai, melainkan sebuah kolam ikan yang diberi tiang dan juga atap sebagai pelindungnya. Wait, pengunjung juga harus melepas kaki ketika memasuki rumah makan ini ya. Yap, bener banget. Agar tidak mengotori air dan menyebabkan ikan-ikannya mati. Tapi kakinya nggak bau kan? Fams, lantai warung yang dijadikan kolam ini diisi dengan ikan nila yang masih kecil-kecil dan ikan terapi. Awalnya sih mau khusus diisi dengan ikan terapi aja, tapi ternyata ikan nila harganya lebih murah dan juga memiliki perilaku yang sama layaknya ikan terapi. Yap, sama-sama mendekati kaki pengunjung dan mulai menggigit-gigitnya. Fams, aslinya bangunan ini merupakan bekas kandang sapi loh. Tempat ini relatif berukuran cukup luas karena hampir di setiap sudutnya memang dengan sengaja dibangun kolam ikan yang dangkal. Jadi ikan-ikan kecil bisa berenang dengan bebasnya. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena barang bawaan bisa saja terjatuh ke kolam. Menu andalan di sini ada soto dengan kuah bening yang dipadukan dengan potongan daging sapi. Selain itu ada nasi pecel yang pedasnya nendang dan bikin melek. Nah, yang membuatnya berbeda yakni cara menikmati sotonya nih, fams. Makan sambil ada sensasi geli dari patokan ikan. Nah, kalau tadi ikan nilanya nemenin kita makan, berikutnya ikan nilanya juga bisa kita buat olahan yang super yummy, fams. Apa ayo tebak? Hehehe, kenyal, gurih, menggigit. Widih, siapa sih yang gak doyan sama olahan yang satu ini? Yes, otak-otak, brain. Ini sih, mau dimakan kayak gimana pun tetep enak. Jadi lauk ditemani nasi panas, cocok banget nih. Atau mau sekedar dijadiin kudapan aja, wah lucu juga tuh. Tapi tahu gak sih, fams? Selain otak-otak ikan tenggiri yang banyak dijajakan, ternyata ada juga nih otak-otak ikan nila yang gak kalah menggiurkan. Anyway, meski sering dianggap lauk kelas bawah, ikan nila ini justru sangat populer loh di dunia. Bayangin aja nih, fams, bayangin ya, ikan nila ini merupakan ikan kedua terbanyak yang dibudidayakan di jagat bumi ini. Bahkan, ikan ini telah dibudidayakan di lebih dari 80 negara loh. WOW. Beberapa alasannya, yakni karena perawatannya yang mudah, murah, dan tentunya lantaran ikan nila ini dapat cepat beradaptasi. Ikan yang juga disebut sebagai ayam air ini dapat tinggal di air yang berubah-ubah, seperti air tawar dan air payau. Hal ini dapat memungkinkan petani untuk memproduksi ikan nila dalam sistem budidaya dan teknologi yang berbeda. Untuk konsumennya sendiri, ikan nila ini diminati di pasar global, karena ikan ini mudah disiapkan dan serbaguna, fams. Kalau di Jepang, ikan nila seringkali disajikan dengan cara dimarinasi dan dipanggang. Kalau di Inggris, ikan nila ukuran besar juga biasa dijadikan fish and chips atau ikan goreng tepung ala Britania Raya. Di Indonesia sendiri, olahan ikan nila ini malah unik-unik loh, fams. Ada yang mengolahnya sebagai brownies dan biskuit keping coklat.
Bahkan ada juga nih yang mengolahnya menjadi cendol ikan nila. Wadadidaw! Nah, kalau mau yang gurih sih, ada otak-otak nila nih, fams. Hasil kreasi UMKM Saluyu Foods. Ternyata nggak kalah populer loh. Soalnya bisa jadi pilihan lauk ataupun kudapan yang simple dan enak. Otak-otak nila ini biasanya dijual dalam bentuk frozen. Masa ketahanannya bisa mencapai 6 bulan loh. Jadi nggak salah dong kalau olahan yang satu ini jadi kuncian ibu-ibu untuk masak cepat dan mudah. Otak-otak sendiri dikenal sebagai salah satu kuliner kebanggaannya Wong Palembang. Tapi ternyata ada beragam jenis otak-otak, fams. Selain otak-otak panggang Palembang, ada juga nih otak-otak Batam yang berwarna oranye terang, otak-otak sotong khas Bintan, hingga otak-otak bandeng khas Lamongan. Fams, jenisannya ini nggak cuma bernama lokal, ada juga loh otak-otak yang lagi populer banget, namanya Eomuk. Tahu dong, yang suka nongol di drakor-drakor tuh, alias drama Korea itu tuh. Kalau otak-otak yang sering dijual sekarang sih, otak-otak kekinian, bentuknya menyerupai otak-otak sotong dari Bintan. Biar nggak asing, otak-otak nila juga dicetak dengan bentuk yang sama seperti ini. Tapi yang jelas cita rasanya berbeda. Gurih, manis, nikmat deh. Konsumen dapat menyantapnya dengan berbagai cara. Bisa direbus, dikukus, ataupun dengan cara digoreng hingga garing. Apalagi dinikmati bersama dengan bumbu kacang ataupun saus sambal yang pedas. Dijamin deh, gak akan bisa berhenti, fams. Diet gagal ini sih namanya. Jadi gimana, fams? Gak sabar kan pengen nyobain otak-otak nila ini? Kalau lagi pelesiran ke Sukabumi, jangan lupa makannya. Jajan dan ngebungkusin otak-otak nila. Lumayan kan buat kasihin ke calon mertua? Selain dijadikan otak-otak, ada lagi nih, fams, olahan ikan nila yang oke punya. Gak kalah unik dengan cita rasa ciamik. Kenalin, fams, kuliner unik ini namanya baby fish. Tenang, nggak usah merasa bersalah saat menyantap baby fish ini. Kalau kalian udah coba, rasa gurih dan renyahnya, pasti bikin ketagihan, fams. Makanya nggak heran, olahan baby fish ini jadi salah satu oleh-oleh wajib kalau berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Kalau diterjemahkan secara sederhana, baby fish artinya ikan bayi atau ikan balita. Disebut demikian karena ikan yang dipakai ukurannya kecil-kecil. Selain itu juga masih di bawah umur, alias ikannya masih bayi beneran, fams. Waduh, ikan-ikan balita ini emang dipanen sebelum tumbuh dewasa. Rata-rata usia ikannya baru 1 bulan atau sekitar 40 harian. Dalam sekali produksi, sekitar 80 kg ikan balita bisa diolah sebagai bahan baku utamanya. Nah, kalau jenis ikannya, ada ikan nila dan ikan mas yang dipakai. Pasokan ikan didapat dari petani lokal di sekitar Kabupaten Cianjur. Untuk mengurangi aroma amis ikan balita, perasan air jeruk nipis pasti dibutuhkan, fams. Air jeruk nipis ini juga bisa memberikan sensasi renyah tersendiri saat ikan udah digoreng nantinya. Walau udah bersih dari kotoran dan isi perutnya, ikan nila balita masih harus dicuci berkali-kali untuk memastikan kebersihannya, fams. Dengan bumbu yang sederhana berupa campuran garam, kunyit, dan bawang putih, bikin cita rasa ikan balita ini justru lebih nikmat. Oh iya, rumah produksi oleh-oleh khas Cianjur ini berlokasi di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam seminggu hanya memproduksi olahan baby fish di hari Senin dan Selasa aja, fams. Selain digoreng langsung dengan bumbu kuning, variasi baby fish goreng crispy juga tersedia dengan campuran tepung sebagai balutannya. Proses penggorengan ikan berlangsung 2 kali dengan durasi total hampir 1 jam lamanya. Makanya tekstur baby fish goreng jadi renyah dan kriuk abis. Oh iya, fams, udah bukan rahasia lagi nih kalau menyantap ikan gak cuma lezat tapi juga punya khasiat. Malah khasiatnya bisa berlipat nih, lantaran baby fish bisa disantap beserta tulang-tulangnya. Fams, baby fish dari Cianjur ini punya 2 variasi rasa, yaitu pedas dan original. Ada yang crispy, ada juga yang natural, tanpa balutan tepung. Kalau kalian mau cari, gampang aja kok, karena udah tersebar di toko oleh-oleh di Cianjur. Harga per bungkusnya sekitar Rp25.000 aja. Ngomongin tentang ikan nila, gak lengkap nih, fams, kalau belum datengin Danau Toba di Sumatera Utara. Soalnya kalau di sini budidaya ikan nila yang kualitasnya sudah mendunia. Nih, lihat nih. Siapa yang gak kenal sama si ikan merah ini?
Kalau udah ngumpul rame kayak gini, otomatis pengen nyerok deh dan masak ikan ini ya. Kayak di sini nih. Tuh, lihat. Sekarang kita lagi ada di Danau Toba, Sumatera Utara. Ikan nila dari Danau Toba ini punya kualitas yang oke punya. Bahkan dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Dagingnya sampai diekspor ke Amerika dan beberapa negara di Eropa. Luar biasa. Indonesia mendunia. It's about time. Selain canggih, cara perawatannya juga ramah lingkungan, fams. Ngasih makannya aja pakai mesin yang bisa mengukur kadar laparnya ikan. Jadi gak ada tuh sisa makanan yang kebuang yang bisa mencemari air danau. Bahkan fams, tiap hari ada petugas yang ngecek kolam untuk memantau jaring dan ikan-ikan yang mati. Oh iya fams, ikan nila di sini bisa panen 4-5 kali dalam sebulan. Ikan yang udah memasuki usia panen akan diolah di pabrik untuk dijadikan file. Biar daging ikannya bersih, darahnya harus dibersihkan dengan mesin fams. Namanya mesin bleeding. Mesin inilah yang bikin ikan jadi kehabisan darah dengan sendirinya. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah ikan nila sampai 26 ton. What? Itu sehari ya fams, bukan seminggu atau sebulan loh. Untuk sisa tulang sama durinya fams, udah ada pengepulnya juga. Jadi masih bisa dimanfaatin lagi. Bahkan air limbah pengolahan ikannya didaur lagi agar bisa digunakan. Nah, karena ikan file bakal menempuh perjalanan jauh, maksudnya diekspor ke luar negeri ya fams, maka harus dibekukan. Ikan bakal disimpan pada suhu minus 40 derajat Celcius. Gak kebayang ya, suhu minus 40. Wah, ini pasti jadinya keras kayak batu deh. Nah, kalau tadi ekspornya ikan-ikan nila yang berukuran gede. Di Kediri, Jawa Timur justru berbeda, fams. Ikan yang masih pik-pik gini sering diekspor ke Singapura loh. Pada akhir Juni lalu, 60.000 bibit ikan nila diterbangkan langsung ke kota Singa. Bukan dihitung satu-satu ya fams, sampai bisa lebaran haji tahun depan nih selesainya. Dalam satu muk ini rata-rata berisi 2.500 bibit nila. Kalau ternyata dapatnya lebih dari 2.500, ya anggap aja pembelinya beruntung deh. Oh iya fams, ikan jenis ini merupakan ikan yang paling banyak dibudidayakan kedua setelah ikan mas loh. Selain gampang untuk dibudidayakan, hampir seluruh rumah makan menjual seafood pasti punya nila sebagai menu utamanya. Gak jauh dari Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri aja, ada lebih dari 10 hektar sawah yang disulap jadi tambak nila. Nah, ini nih kerennya ikan nila. Ikan ini merupakan jenis mouth brooder, yaitu induk betina menyimpan telur di dalam mulut sebagai perlindungan dan juga proses inkubasi. Telur akan disimpan di dalam mulut kurang lebih 15 hari sampai menetas dan dirawat sampai anak ikan ini mampu mencari makan sendiri. Anak ikan nila yang baru menetas di sawah kayak gini harus segera dipindahkan ke kolam pembesaran. Selain biar nggak berantem sama indukannya dalam mencari makanan, proses pemindahan ini untuk memudahkan petani nila untuk membedakan indukan dan anakan. Proses pemindahan dimulai dengan mengurangi air di sawah, fams. Maklum, ukurannya yang seuprit bikin anakan ini susah untuk dijaring, fams. Nah, mereka bakal bertahan di kubangan air yang belum sepenuhnya terkuras. Jadi, petani inilah harus menyatukan kubangan untuk memudahkan proses pemindahan. Nila yang baru menetas ini rentan mati, fams. Setelah diangkat dari air tambak, anakan nila ini harus segera dipindahkan ke kolam pembesaran. Tempat tinggal baru ini akan ditempati bibit nila sampai dapat persetujuan ukuran apa yang diinginkan oleh pembeli. Rata-rata, bibit nila yang bisa dijual ke pasaran mulai dari berukuran 3-5 cm. Kalau seluruh anakan udah dipindahkan, baru indukannya, fams. Oh iya, fams, gak boleh sembarangan menyandang sebagai indukan. Ikan nila betina yang siap dipijah ini minimal harus berusia 5 atau 6 bulan. Kalau bobotnya minimal 200 gram, ikan nila ini udah siap jadi indukan deh. Ikan yang udah gak produktif dipindahkan ke kolam dengan sistem bioflok yang terbuat dari terpal. Ikan ini akan dijual ke pasaran sebagai ikan yang akan dikonsumsi. Meskipun punya banyak penggemar di Indonesia, ternyata ikan ini bukan asli ikan Indonesia loh. Mereka berasal dari Afrika bagian timur. Salah satunya adalah Sungai Nil. Baru deh, pada tahun 1969, nila diperkenalkan ke masyarakat dan sekarang jadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia.
waktunya bahas kuliner berat dari ikan nila nih, fams. Ini bukan ikan nila bakar biasa, fams. Ini namanya ikan nila cala balatui. Masakan ini adalah masakan khas daerah Minangkabau. Namanya memang unik ya, kayaknya perlu keahlian khusus nih untuk mengejanya. Nila cala balatui adalah resep turun-temurun asli dari tanah datar Sumatera Barat. Daerah tanah datar ini terletak nggak jauh dari Danau Singkara. Di danau inilah ikan nila ini juga banyak dihasilkan. Makanya nggak heran, berbagai masakan dari bahan ikan nila sudah merasuki khasanah kuliner di daerah ini. Sedap rasanya sebanding dengan kerumitan cara membuatnya. Yang jelas sih, ikan ini harus dibakar dulu. Kemudian baru deh dimasak dengan kuah santan pedas. Sampai sini mulai kedengeran tuh. Mantap kan? Pedasnya gak sembarangan, fams. Tapi harus pakai cabai hijau. Dengan campuran beberapa bumbu dan rempah. Semuanya harus ditumis sampai matang. Wih, makin berasa dalam daging nih semua bumbunya nih dan rempahnya. Nah, dengan tercampur santan, bau langu khas cabai hijau ini akan hilang, fams. Santan juga bikin lebih gurih. Nah, santan yang mendidih inilah jadi asal-usul nama cala balatui. Dalam bahasa setempat, latui atau latui berarti meletup. Jadi, ya kurang lebih cala balatui itu artinya masakan yang dimasak di dalam air santan yang telah mendidih atau meletup. Sedap! Kalau berkunjung ke daerah tanah datar, jangan lupa ya, icip-icip makanan ini, fams. Oke? Well, fams, semoga semua informasi yang sudah kita sajikan tadi bisa membuat kita bersyukur dan makin sayang sama semua hal yang dimiliki bangsa ini. Dan tentunya bisa menjadikan Jumat pagi ini menjadi lebih bergelora. Pokoknya inget ya, kalau kangen sama Joy Richie, nonton terus Ragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya only on channel kesayangan kamu nih, Trans 7. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Adios amigos mamenos. Abdi bade permios. GP Portugal menjadi ajang pembuka MotoGP 2023. Jadi saksi bagaimana serunya balap sprint race MotoGP untuk pertama kalinya. GP Portugal Sprint Race Sabtu 25 Maret jam 9.45 malam. Starting grid jam setengah 12 malam. Dan siaran langsung Minggu 26 Maret jam 6 sore. Eksklusif di siaran digital terestrial Trans 7.